Oke. Em, Kemarin yang bagian ini udah ngerti belum Bisma atau Abimanyu? Gimana? Bisma gimana? Udah paham belum? Saya agak lupa ya. Oke. Jadi aku ini teorinya dulu ya. Ini kan namanya fase bulan ya. Nah, fase bulan itu kan dia ada. Kalau kamu lihat saat ini, kamu keluar, lihatnya bulan apa? Tadi, lihat nggak? Bulan apa hari ini? Bulan bulan Sabit kalau hari ini kan. Kamu lihat hari ini ya. Nah, nanti kan hari ke-15 bulan apa? Di Indonesia namanya bulan apa Bisma? Bulan Pertama. purnama. Nah, jadi kan ini fase bulan ya. Dari yang bulan nggak ada bulan atau gelap gitu ya. Sampai nanti dia ada purnama. Kemudian nanti kan kembali lagi ya ke gelap lagi gitu ya. Atau fase new moon lah gitu ya. Nah, ini satu satu kali putaran. Nah, untuk ini membutuhkan waktu berapa? Membutuhkan waktu ini 29,5 hari. Jadi periodenya itu 29,5 hari. Nah, ini kan ceritanya gini ya. Ceritanya adalah si Gobin ini mengamati ya. Mengamati eh, mengamati apa namanya? Si pengamatan pertama pada hari ini. Pada hari ini tuh adalah full moon. Berarti di sini ya. Di sini nih. Dia ngamati itu pada saat apa? Full moon. Pengamatan yang pertama tuh ngamatin dia full moon. Nah, kemudian, nah dia kan apa namanya mengamati pengamatan melakukan pengamatan kedua kan, pengamatan kedua kapan? Nih di sini kan, nah di sini. Ibaratkan misalkan full moon itu kamu amati pada hari pertama, ya kan? Contoh aja ya. Coba Bisma tebak nanti ya. Full moon hari pertama dia ngamati full moon, ya. Ah, kemudian misalkan selang 7 hari. Nah, selang 7 hari ya. Misalkan pada hari ketujuh setelahnya gitu ya. Ya, hari pertama dia ngamati full moon, hari ketujuhnya dia ngamatin apa nih kira-kira? Kalau di sini, apa bis? Yang setengah bulan itu apa sih, Pak? Ini ya, third Ya quarter itu ya. benar. Ya, jadi kan 15 kan, Quarter. terus 7 hari berikutnya kan ini ya, 22 kan. Buat bulan tuh hari ke-22, tapi kan ini kan 7 hari ya. 15 tambah 7 ya, kan 22. Berarti dia di fase third, third quarter ya. Nah, gitu. Paham nggak? Paham ya? Main Nah, paham, Pak. ya. Sekarang kamu kan ini ada namanya heliocentric Julian date lah gitu ya. Sama mungkin kayak angkanya sekian ya. Ini ada angka sekian gitu ya. Nah, ini kan tadi kan ada selisih berapa nih? 7, 7 hari kan? Ya enggak? 7 hari kamu hitung dari sini. Oh, 7 hari itu ada ketemu ini kan? Di sini kan? Ya enggak? Nah, sekarang ini selisihnya berapa? Ini sama ini. Nah, kita cari selisihnya ya. Ada berapa hari ini? Selisihnya ada berapa hari? Seratus delapan puluh Sekarang lima hari. jadi Ya kan? Jadi kamu misalkan tadi dari eh, tadi kan full moon ya. Nah, full moon di sini. Nah, dia full moon di sini kan ya. Nah, dia muter sebanyak berapa tadi? 185 hari kan. hari. Nah, ada di mana nanti? Masa kamu mau ngitung satu persatu kan? 185 kan lama kan? Iya nggak? Lama Iya, kan, Pak. panjang kan? Nah, makanya kita bagi. Tadi kan satu kali siklus butuh berapa? 29,5 kan? Koma lima. Iya. Jadi dari sini.
dari titik ini ke balik ke sini lagi kan butuh berapa? 29,5. Enggak. Nah, kalau kamu punya 185 hari itu berapa kali muter itu kan. Nah, setelah dibagi, ini dibagi ini, ya, ketemunya adalah 6,27. Nah, berarti dia muter berapa kali? Satu, sampai dua, tiga, empat, lima, enam kan? Ya enggak? 6 kali lagi kembali ke sini. Sampai sini paham nggak? Yang siklus itu bulan ya, Pak? Dengan Yang bulannya. muter. Ya, kan tadi 185 hari kan. Sekali muter ini butuh 29,5. Ya enggak? Sini Ya, 29,5 satu kali. Sini 29,5 butuh 2 kali. Sampai 6 kali kan? Ya enggak? Nah, kan masih ada nih. Sisanya berapa? 0,27 kan? 0,27 ini berapa hari? Kalau satu kalau satu kali kan, kalau satu kali itu sama dengan 29,5. Nah, kalau 0,27 berapa? Nah, berarti kan 0,27 dibagi berapa? Satu kali 29,5. Ketemunya 7,965 hari. Nah, tadi kan titik terakhir yang putaran ke-6 di sini ya. Nah, kamu hitung 7 kali. Sisanya ada berapa tadi? Kita 7 hari ya. Nah, itu kan di last quarter ini kan 7. Kita 7 hari kan di sini. Jadi jawabannya adalah di third quarter ini atau last quarter ya. Jawabannya yang C. Wah, Sampai sini paham nggak kamu? lumayan paham, Pak. Hah? Paham? Lumayan paham, Pak. Ya, coba nih kalau belum paham aku coba simulasikan ya. Simulasikan. Misalkan sambil ngecas dulu ya. Misalkan Bisma, misalkan ya. Misalkan kamu soalnya sama hasilnya misalkan ya, hasilnya ya, ini hasilnya. Misalkan hasilnya adalah 4,5 siklus. Dimulainya dari full moon. Jawaban kamu apa berarti nanti? Posisi terakhirnya bakal di mana? Kalau 4,5 siklus. Kan Ini 1, 2, 3, 4 berarti di dia full ada moon. di, Di mana? berarti di Nah, Newman. betul. Paham ya berarti ya? Kamu udah paham tuh berarti. Oke? Ya. Abimanyu? Siapa? Abimanyu udah paham belum? Sudah, Pak. Udah ya. Oke. Aku lanjut ya. Coba Abimanyu dibaca nih. Selama puncak gerhana bulan, bulan akan tampak berwarna merah atau orange darah. Fenomena ini umumnya dikenal sebagai blood moon. Identifikasi semua hal berikut yang benar selama gerhana bulan total. Satu, Oke. hampir semua. Aku terangin dulu ya. Nanti kamu coba jawab. Nah, ini kan kayak gerhana matahari total ya. Di mana posisinya kan ini ada matahari, ada bumi, ada si bulan di belakang sini kan. Ini kan bulan darah. Kenapa bulan darah? Karena warnanya apa? Berwarna merah kan gitu ya. Berwarna merah. Nah, kenapa dia bisa berwarna kemerahan ya? Ini kan. Ini ya. Ketika cahaya apa nih? Matahari itu melewati atmosfer bumi. Ya, ini kan mengalami apa nih? Warna birunya terserap ya. Dan warna merahnya menjadi lebih dominan. Nah, kan si bulan ini kan memantulkan cahaya kan, ya enggak? Jadi kan tadi birunya terserap sini kan, Nah, sehingga yang dominan sampai sini warna merah, sehingga jadi warnanya merah gitu kan. Ini ya, Earth atmosphere scatters blue light. Jadi yang warna biru itu di scatter ya. Sementara red light pass through and falls onto the moon. Jadi yang warna merah ini lewat kan, pas ya, eh, ke eh, dan jatuh sampai di bulan kan gitu. Jadi warna merahnya sampai sementara warna birunya terscatter ya, kayak gitu. Sehingga dia disebutnya sebagai blood moon ya. Nah gitu.
Nah, sekarang coba Abimanyu jawab ya dengan tadi penjelasan dari Pak Madi itu. Coba kamu jawab kira-kira yang mana? Gimana kira-kira? Satu ya, satu dan Satu betul. satu dan dua berarti apa? Yang satu dan dua. Oke, oke. Jadi, ini ya. Satu betul. Kalau yang dua tuh di spesiatik. Cahaya biru dibiaskan pada sudut yang lebih kecil dari cahaya merah. Kita tidak melihat cahaya biru. Ini kan eh, kan bukannya bulan nggak terlihat ya. Bulannya kan terlihat ya, tetap terlihat ya. Bulan kan ini dibilangnya apa? Sehingga bulan tak terlihat. Kan bulan tetap terlihat ya. Jadi ini kayak kurang tepat menurut aku. Jadi yang lebih tepat itu 1/3. Ya. Ini kan mencegah cahaya biru mencapai pengamat dalam jumlah yang signifikan. Ya, Eh, ya karena tercegah tadi ya. Jadi hampir semua cahaya menerangi bulan melewati atmosfer betul ya. Kan tadi lewat atmosfer bumi kan. Yang kedua, mencegah cahaya biru tadi kan. Ini sebenarnya yang kurang tepatnya ini sih, bulan tidak terlihat ini. Kan bulan tetap terlihat jadi warna merah kan. Gitu ya. Jadi yang paling tepat yang C. Itu ya. Oke, Bisma, silakan. Nomor 93. Permukaan Mars secara aktif bentuk dari garis saat ini karena sebentar Pak. Apa kira-kira? Oh, baca ini aja ini udah. Kira-kira udah menjawab sebenarnya. Kalau bacanya. Ya, sublimasi. Semuanya benar. Iya, betul ya. Di Mars itu terbentuk dari angin ya juga bisa gravitasi memindahkan itu ya. Sublimasi air. Semua berperan ya dalam bentuk Mars tuh. eh, Kalau dari yang Bapak dibaca ya, di referensi sini, semuanya berperan dalam membentuk muka dari Mars ya. Mau angin, gravitasi, dan lain sebagainya. Oke, lanjut ya. Abimanyu, silakan dibaca. Abimanyu masih on mic nggak? Kalau ke belakang. Oke, Wisma dulu ya. Ini aku jelasin, Bis. Eh Ceritanya gini, ada namanya inversi. Ini inversi itu apa sih? Inversi itu adalah ini ya, kondisi di atmosfer di mana suhunya meningkat ya, meningkat seiring bertambahnya ketinggian. Nah, contohnya gimana sih? Kamu bisa lihat di sini ya. Ini di bawah suhu nih, ya nggak suhu. Nah, ini misalkan dari -8 ke 0. Kayak ada peningkatan ya di sini, peningkatan. Nah, atau yang dari sini nih, dari sini ke sini juga ada peningkatan. Atau yang ketiga, dari sini, ini kan -32, jadi -28 juga ada peningkatan. Nah, kok bisa ada peningkatan?
gimana gitu ya, apa penyebabnya, macam-macam. Yang pertama ini kan atmosfer ya, ini di troposfer ya, troposfer. Kita ambil yang di sini misalkan. Ini kan batas antara tropo sama di stratosfer ya. Nah, di stratosfer ada apa? Gas apa, Mas Bisma? Stratosfer ada apa? Gas yang menyerap UV apa namanya? Ada ozon. Ozon ya. Kenapa dia naik? Karena ada penyerapan UV ya dalam ozon ini. Sehingga dia temperaturnya awalnya di sini minus ya, kemudian bisa bisa naik atau bertambah temperaturnya karena menyerap sinar UV tadi ya, si ozon ini. Oke, berikutnya ini ya, di ketinggian berapa nih? 3.000 sampai 4.000 ya. Nih, ini ya, 3.000, 4.000 juga naik. Kenapa bisa naik? Biasanya di daerah ini ada namanya kondensasi. Kondensasi apa dari apa dari apa? Apa menjadi apa, Mas Bisma? Kondensasi itu. Kondensasi itu dari eh, gas menjadi sebentar, Pak. Sebentar, sebentar. Gas menjadi Kondens. Saya lupa sih. ada Gas menjadi padat, air. cair sama gas. Oke, betul. Gas Eh, menjadi cair. Betul, betul, betul. Pertanyaannya, Mas Bisma, kalau kamu gas berubah menjadi cair, itu ketika berubah, ya, dia itu membutuhkan kalor, butuh kalor atau melepas kalor. Gimana? Gampangnya gini deh, aku balik dulu ya. Kalau kamu dari cair ke gas tuh mana Pak? melepas apa membutuhkan? Cair ke gas atau gas ke cair, Pak? Ya, 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 gas cair dulu. Dulu, dulu, Pak. Gas ke cair dulu, Oh, gas gas ke ke cair. cair. Ah, Nah, itu dia menyerap. Sama, ulang. Gas ke cair itu berarti melepas gas oke. ke cair. Ya, ini ada awan di sini ya, misalkan ya. Nah, ini dia kan. Ketika melepas kalor kan jadi lebih apa? Daerah sekitarnya. Lebih panas kan? Maka ada peningkatan apa? Ya, Peningkatan suhu. Karena suhunya. ada pelepasan panas di sini. Kalor. Ya, betul. Berapa dia naik. Nah, inversi itu gitu ya. Di inversi itu kenaikan temperatur karena beberapa penyebab. Bisa karena tadi ada ozon di sini, ada pelepasan kalor. Nah, atau yang di sini ya. Di mana nih? Bawah sini ya. Di bawah sini kan ada dari 0 sampai 2000 itu ada inversi juga. Gimana kejadiannya? Biasanya pada di bumi itu kalau malam hari daratan itu lebih cepat dingin ya, lebih cepat dingin dibanding dengan di atas, sehingga di bawah itu lebih dingin di daratan sini, sehingga dia kalau ke atas makin hangat gitu ya. Contohnya seperti itu. Tapi poinnya itu ya, inversi itu ada kenaikan temperatur. Bisa karena tadi ya penyerapan suhu oleh molekul-molekul gas tadi ya di sini. Nah, gitu ya, itu inversi. Nah, ada juga ini ya, eh, masa planet 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 itu juga mempengaruhi inversi. Apa pengaruhnya? Pengaruhnya meskipun kecil ya. Misalkan kalau masanya itu kecil, gravitasinya kan kecil. Ketika gravitasinya kecil, maka kurang kuat untuk menahan molekul gas ya. Dibandingkan kalau gravitasinya lebih besar. Akibatnya apa? Kalau molekul gasnya sedikit, nanti penyerapan terhadap apa ya, inversinya juga semakin kecil gitu ya. Oke. Nah, di sini dia apa jawabannya? Abimanyu masih ada nggak? Abimanyu. Masih Pak. Oke, oke. Jawaban kamu apa? 94. Tadi bisa panas gara-gara apa tadi? Ada inversi itu. Heeh. Kan tadi ada bumi kan bisa panas karena apa tadi? Bisa ada inversi karena apa tadi? Ingat nggak? Karena ozon. Ada molekul yang menyerap ya di sini ya, molekul gas. Ada pelepasan, ada awan yang melepas Hmm. kondensasi, ada apa ya?
si daratan lebih cepat dingin pada malam hari sehingga ada inversi juga. Oke, kalau ini berarti jawabannya apa? Mars kok tidak bisa karena apa? Yang C itu. Ya C, betul. Nah, ini gini ya. Jadi aku paling di jawaban itu sebenarnya kalau aku sendiri prefer tuh C. Cuma di jawaban di kunci itu A dan C. Iya, nanti silakan ya. Ini yang paling jelas benar tuh yang C. Tapi ketika aku lihat kok jawabannya A juga, logikanya gimana gitu ya. Logikanya gimana sih? Maka tadi aku tambah ini ya, penjelasan di sini. Kok bisa ada A, yang massa yang kecil itu apa dampaknya pada pada inversinya? Ceritanya kan gini ya. Kalau misalkan massanya kecil ya, kan berpengaruh pada gravitasi kan. Gravitasi kan berpengaruh pada seberapa banyak atmosfer molekul gas itu tertahan oleh gravitasi kan. Jadi kalau misalkan masanya kecil, si atmosfer ini juga kandungan molekul gasnya lebih kecil, lebih kecil ya dibandingkan dengan di bumi yang punya massa lebih besar atau Jupiter yang punya massa lebih besar. Jadi mungkin itu kenapa jawabannya A dan C kalau dikunci ya. Kalau aku paling paling signifikan yang C ini. Iya. Oke, lanjut ya 95. Oke. Nah, ini ya, aku jelasin ya soalnya ya. Nah, kamu disuruh ini ya, nanti Bisma ya. Kamu disuruh mencari statement yang apa nih incorrect. Artinya apa? Statement yang salah ya. Nah, Salah. ya aku jelasin, nanti kamu jawab ya. Aku jelasin, aku jawab. Soalnya ini belum pernah diajarin. Tapi kalau kamu bisa baca peta, ya nanti bisa. Oke, yang pertama aku jelaskan. Ini kan planet Mars ceritanya. Nah, ini ada simbol-simbolnya ya. Ini namanya garis ekuatornya. Nih, tengah-tengah. Kalau ibaratkan planet, dia itu di sini nih, tengah-tengah di sini. Paham ya? Nol lintang tuh ini, ya kan? Nah, ke sana itu adalah lintang lintang utara LU-nya. Ke sini lintang selatan. Ini nol ada nol kan? 0, 30, 90. 90 itu di sini. Ya, ini juga ada 90 di sini. Terus ini apa Pak Madi ya? 0, 90, 190, 360. Maksudnya adalah, itu kan kalau lingkaran itu berputar kan 360 ya. Kalau misalkan dari titik sini kamu muter bumi itu ya. Muter ke samping maksudnya ya. 360. Oke. Nah, sekarang kita bicara warna-warnanya. Ini ada warna merah, biru, kuning itu artinya apa? Ya. Jadi warna merah itu melambangkan tingkat ini ya. Apa namanya medan magnet ya. Nah, medan magnet. Nah, di sini kita lihat ya, ini ada area yang terbentuknya muda dan terbentuknya tua. Ya. Nah, yang muda-muda yang mana sih Pak Madi? Yang muda-muda itu yang ada gunung-gunung nih loh. Apa? Biasanya kan daerah yang gunung-gunung yang masih mulus-mulus ini daerah yang muda ya. Kalau yang tua tuh biasanya udah apa ya? Bentuknya tuh lebih kasar lah ya, dibanding yang muda. Nah, kalau kita baca di sini ya, ini merah dan kuning, warna merah dan kuning itu menunjukkan anomali positif ya. Ini kan positif sih angkanya kan. Ya, merah sama kuning. Intensitas yang positif ya. Biru menunjukkan anomali yang negatif ya. Ya, jadi maksudnya makin ke dalam tuh makin eh, mengarah ke negatif ya. Warna biru tua menunjukkan intensitas negatif yang lebih kuat ya. Itu, itu penjelasan pertama. Penjelasan kedua adalah ini. Nah, ini ada peta ini menunjukkan bahwa sebagian besar anomali medan magnet ini ya. Anomali medan magnet ini kan terkonsentrasi di belahan bumi selatan yang lebih tua. Ini loh. Ini kalau kita buatkan gini ya. Kan paling kuat di sini enggak? Ini lah. Kan paling kuat kan warnanya kan. Ya enggak? Paling kuat. Ini di mana sih? Di lintang selatan. Di mana ini daerah-daerah mana sih? Daerah-daerah yang lebih tua. Jadi daerah yang lebih tua tuh punya magnet yang lebih kuat ya. Sementara yang lemah itu di mana? Di wilayah yang muda. Di mana yang muda ini muda nih? Seperti di
daerah vulkanik yang lebih muda ini ya. Taris, ini Elysium gitu ya. Nah, yang muda ini lebih lemah gitu ya. Nah, magnetnya lebih lemah. Oke, dari penjelasan ini, menurut kamu yang jawaban yang benar yang mana? Ya, habis. Sebentar, Pak. Jadi aku kasih penjelasan bahwa ini ya penjelasannya. Daerah yang lebih tua itu magnetiknya lebih kuat. Daerah yang lebih muda, kuat tuh maksudnya ya, tua tuh maksudnya tua itu yang terbentuk lebih lama. Kalau yang muda itu yang baru-baru, yang lebih lama. Oke, yang salah yang mana berarti? Benar, Pak. Yang Benar kok, Pak. Benar, Pak. Indonesia. Yang yang mana? yang A bukan, Pak? Iya betul, ini kan ini ya. The early Martian magnetic field was lower ya. Terusnya kan yang lebih awal gimana? Lebih tadi apa? Yang lebih Lebih awal, kuat. lebih tua tapi lebih lebih kuat ya. Nah, Ya, dia bilangnya malah lebih rendah. Ya, betul. Itu ya. Oke. Itu ya berarti ya. Ini udah paham. 96. Ya, ini udah mulai gampang ya. Eh, Abimanyu silakan dibaca. Perhatikan foto bukit pasir di milik Patera Ismail Mas. Bukit pasir itu terbentuk karena adanya angin yang memindahkan material pasir. Berdasarkan pengetahuan yang saudara miliki dan pengamatan pada foto, dapat ditarik kesimpulan bahwa angin bergerak dari Oke. Prinsipnya gimana kalau ada seperti ini? Prinsipnya yang Abimanyu paham nggak? itu kayak yang geomorfologi atau Nah, ini segi morfologi angin. Zanjun kan nih? Ya nggak? iya, Ini ada daerah yang di sini lebih terjal, di sini lebih landai. Berarti dari mana? Ini landai di sini. Landai ini ini lebih dari bawah ini lebih kiri, terjal. Berarti dari mana ke mana? oh, dari yang landai ya, Landainya di mana berarti? di atas, Sini ya berarti ya. iya, Berarti dari mana ke mana? dari Arahnya ke kanan kiri bawah kiri bawah. Berarti jawabannya yang A. A ya. Kanan dan kiri bawah. Itu ya. Nah, ini kan dari yang landai kan. Landai ke yang lebih curam. Tadi kan kalau kita lihat kan seperti ini kan. Ya, ini kan curamnya di sini. Ini landainya berarti kan dari sini ke sini. Tuh. Dari kanan ke ya, ini kan kanan ya. Kanan ini kiri kan. Ya. Dari kanan atas ke kiri bawah. Oke, lanjut ya. 97. Mas Bisma, ayo. perhatikan gambar yang klik. Manakah dari pilihan berikut ini yang paling menggambarkan pergerakan lambeng es secara meridional atau urutan pada satelit di Eropa? Oke, aku jelasin ya. Oke, ini kamu lihat ya. Lihat di sini ada tengah-tengah ini berarti apa? Daerah apa nih? Nol di sini.
ekuator, Ekuator, oke. Yang ini daerah apa nih? Ke arah sini, berarti. Dekat ke arah mana? Yang di atas atas ini. kutub. Oke, kutub ya. Kutub, kutub, oke. Kamu baca di sini. Ini kan apa? Rasio apa nih? Rasio albedo. Ya. Bedo. Nah, albedo itu apa? Albedo artinya. Ingat nggak kemarin sempat kita jelaskan albedo. Albedo adalah Lupa, Pak. Hmm. yang katanya sama matahari. Apa tuh? Ingat nggak? Yang, lupa, Pak. Perbandingan antara sinar matahari yang tiba dengan yang dipantulkan. Jadi misalkan perbandingan antara yang tiba sama yang dipantulkan. Kan gitu. Ya nggak? Nah, ini ya. Angka yang lebih tinggi ya menunjukkan apa nih? Air es yang lebih murni. Berarti kan tinggi ini lebih apa nih? Air es ya. Air es. Nah, lempeng esnya tuh kemana berarti nih? Menuju mana? Menuju mana nih? Menuju ke Sebentar, Pak. Pergerakan lempeng es secara meridional menuju kutub. iya, menuju kutub-kutub ya. Kalau kita lihat di sini kan apa namanya? Es itu kan ada di sini ya. Yang enggak yang albedonya tinggi kan dekat-dekat sama mana nih? Dekat sama kutub kan? Ya. Oke ya, lanjut ya. Oke, 98 ya. Nah, ini bacaan. Kalau kamu ini eh kamu baca poinnya ya Abimanyu ya. Nanti kita cek berapa salahnya ya. Boleh, Coba, Pak. coba poin A kamu baca coba. Poin A ini apa nih? Yuk kamu baca poin A. Kecepatan lepas di Titan sama dengan kecepatan lepas di bulan. Oke, kecepatannya sama nggak di Titan sama di bulan? Kamu baca di atas sini. Bener nggak? Sama, Pak. Sama, betul ya. Tadi kan ini yang ini nomor berapa sih? 98 ya. Kecepatan lepas di Titan sama dengan kecepatan lepas di bulan. Oke, lanjut ya. Eh gravity roughly equivalent to the Earth month. Ya. Oke, coba yang poin B. Gas hidrokarbon adalah penyusun utama atmosfer kita. Hidrokarbon penyusun utama atmosfer Titan. Betul nggak? B. Nah, nitrogen. Benar apa salah berarti? Salah. Ah ya. Oke, nomor C coba. Kanan. Tekanan permukaan di Titan lebih rendah dari tekanan permukaan di bulan. Oke, apa nih? Benar nggak? Salah. Salahnya ini kan higher than dia. Tekanan apa tadi? Tekanan permukaan kita lebih rendah. Harusnya lebih apa? Lebih tinggi. Higher ya, lebih tinggi. Oke. Nomor D ini kayak aku nggak nemu ininya. Yang nomor E coba apa nih?
Nah, samudra yang berada di bawah permukaan Titan, komponen utamanya adalah cairan metan. Oke. Harusnya apa? Oh, Primarily apa? Apa? mantap. Water ya. Ini kan antara dia atau A ya. Dan nggak sih kecepatan lepas dan sama dengan kecepatan lepas di bulan? Nah, kita perlu cek lagi ya. Di mana? Gravity Rockley equivalent to the Earth one. On the floor place. Rockley itu artinya apa ya? Oh, enggak. Rockley itu artinya, bentar ya. Pak, as gravity Rockley equivalent to the Earth. Earth one. Kurang lebih ya. Rockley kurang lebih sama ya dengan Moon. Berarti kan kalau kecepatan lepasnya sama, ya, eh, gravitinya sama, apakah kecepatan lepas itu sama? Kecepatan lepas tuh rumusnya apa? Kalian tahu nggak? Rumus kecepatan lepas. Masih inget nggak? Ada yang masih inget? Ini loh. eh, P itu ya. P sama dengan akar 2 kali G M dibagi dengan R. Ini kecepatan lepas kan? Nah, pertanyaannya kan masa yang masanya kan beda ya. Sama caranya beda. Jadi kayak kecepatan lepas tuh yang nggak mungkin sama ya. Antara Titan sama bulan kan masanya juga beda. Tadi yang sama pas gravitinya aja kan. Nah, jadi ini tetap nggak bisa dipakai kecepatan lepas ini. Karena nggak ada indikator yang lain yang menunjukkan ini sama gitu ya. Jaraknya, masanya gitu ya. Coba masanya ini kan. Hmm, nggak ada ya. Masanya kan nggak ada. Nah, jadi aku kemungkinan ya, karena ini salah semua, kemungkinan yang dijawab aja. Kemungkinan ya. Ya. Ukuran air hujan Titan lebih besar dan laju jatuhnya lebih lambat daripada bumi. Kalau laju jatuh itu kan bergantung pada apa? Ada gravitasi ya, ya enggak? Kecepatan gravitasi gitu. Nah, tadi gravitasinya mana? Lebih lambat daripada bumi. Ya, gravitasi dari bulan itu berapa sih? Nanti kita cek ya. Tapi yang ini kita eliminasi modelnya ya. Cara jawabnya eliminasi aja, logika aja. Nanti kan kenapa ini salah? Karena tadi ya, kecepatan kan rumusnya ini. Nah, ini kan nggak ada indikasi kalau sama kan. Jadi ini aku anggap salah gitu. Kemudian jawabannya yang di gitu. Oke, dua nomor terakhir. Bisma, silakan. Perhatikan grafik. Pada saat Dalton minimum ditunjukkan oleh huruf. Jadi pada dikenal sebagai year without summer disebabkan adanya solar minimum, para ilmuwan juga berpendapat bahwa pada penyebab lain yang diduga sebagai penyebab utamanya yaitu adanya letusan gunung api dari pada tahun dari Oke, ini ya. Mau baca sih. Apa nih? Baca coba. Jadi, Dalton adalah periode hmm, malaria rendah terjadi sekitar tahun 1990 hingga 1930 dijadikan oleh jumlah bintik matahari yang lebih sedikit dibandingkan dengan siklus matahari. Periode ini dinamai setelah meteorolog dan ahli kimia Inggris John Dalton. jawaban kamu apa? Melihat tanggalnya.
Kira-kira apa? Kalau meninggalnya itu berarti tahun sekitar 1800. Nah ini berapa ini? Antara ya Tambora Ya, Tambora ya. 19. Tambora tuh di daerah NTB ya. Ada gunung yang besar, meletus, dan itu ada year without summer ya. Kayak maksudnya adalah ketika meletus, nih abunya tuh menutupi apa? Menutupi daerah Eropa gitu. Sehingga dibilang year without summer. Nah, kapan? Di tahun ini. Nah, kemungkinan ini adalah di masa ini ya. Tambora 1915. Oke, em, lanjut ya. Ini apa? Pembahasan ini. Dibaca Abimanyu, nomor Based poin A. on Yuk. uh, a geomagnetic storm can be triggered by X and M class fires. Oke, benar apa salah ya? Geomagnetic storms can be triggered by X and M class flare. Oke, benar nggak yang A nih? Geomatik tuh di trigger sama apa coba? Ini karena apa nih? Ini, karena apa Nah, nih? Dari sini kamu baca sana. Penyebabnya adalah hmm, karena apa nih? hmm, magnetic. Ya, Oh, CME impacts to the Earth magnetic field ya. It can trigger the largest magnitude geomagnetic storms. Jadi bukan X dan tadi ya, tapi apa? CMA impacts. Nah, itu ya. Jadi salah atau benar ini? salah. Salah. Oke. Nomor B, coba. The solar wind also carries the sun's magnetic field into interplanetary space, always triggering change in the planet's magnetic field even though the speed is slow. Oke, poin B ya. Berarti salah. Kenapa salah? Yang ini particularly fast. Iya, ini kan particular apa? Cepat ya. Fast and turbulent. Bukan apa? Tadi kan di sini bilangnya apa? Slow. Low ya. Speednya apa? Speednya low. Jadi ini. Salah. Oke, poin C coba. Giant magnetic eruption always originates from the surface of the sun's core. Oke, jadi erupsi selalu berasal dari surface of the sun pole. Jadi kayak dari apa tuh kutub-kutubnya matahari. Bener nggak sih? Dari kutubnya matahari, giant nggak giant magnetic eruption. Poin C. Bener nggak? And the largest space waves even because when the sun experiences a giant magnetic eruption from a Apa nih? sunspot view. Bener apa salah? Ah, Salah ya. Dia bilangnya dari mana tadi? Always lagi. dari Always oh, dari sunspot. Harusnya dari mana tadi? sunspot. Sunspot. Oke. Poin D coba. The impact, the impact of solar X-ray flares on Earth's troposphere cause a loss of its ability to reflect radio waves, resulting in an uneven core radio wave. Oke. Loss of its ability to reflect eh, radio wave ya. Oke, jadi impact dari X-ray flare sama ke apa troposfer bumi itu menyebabkan hilangnya kemampuan apa ya radio wave ya. Refleks tuh kayak apa memantulkan cahaya, memantulkan gelombang radio. Akibatnya ya ada blackout ya. Oke, poin D. Ini ya, coba baca baik-baik.
The impact of solar flare effects on the Earth ionosphere causes a prolonged loss of its ability to reflect long-range radio waves, resulting in so-called Gimana? salah Salah. Harusnya apa tadi? Long range doang ya. long. Nah, long range. Jadi sebenarnya di sini semua reflect radio waves ya. Harusnya di sini Hmm. ada long range ya. Jadi jawabannya apa yang E. Coba kita cek ya yang E benar apa salah ya. Yang E ini ya. Kau baca coba. The largest space weather event occurs when the sun has a giant magnetic eruption from a region of sunspot. Benar apa salah nih? Benar. Benar dia tadi ya kita udah bahas ini ya. Ini ya. Eruption from sunspot ini. Nah, oke, poinnya berarti kan ini ya. Eh, ternyata kan ini sebenarnya itu ada dua soal ya tadi ya. Yang sebenarnya kita bisa dapat jawaban dari apa? Bisa memahami bacaan. Ya. Ini juga memahami bacaan. Ini juga sebenarnya pelajaran yang udah pernah kita pelajari di geologi ya, geomorfologi. Terus ini juga ya ini agak beberapa bacaan ya. Gitu. Oke. So far gimana, Abimanyu? Susah nggak ini? Lumayan, Pak. Lumayan ya. Oke. Bisma gimana, Bisma? Lumayan ya. Lumayan, Pak. Oke, ya sementara gitu dulu. Ini cuma tadi aku udah bilang sebentar aja. Lanjutkan yang kemarin. Eh ternyata sampai 1 jam ya. Gak nyangka. Kayak cepet. Ya emang ini soalnya ini ya. hmm, Kalau aku lihat soal astro ini udah selain nggak gampang ketebak dibanding soal-soal lain. Ya, dia menuntut nggak hanya soal paham konsep tapi logikanya ya, soal pemahaman, memahami soalnya itu lebih lah dibanding yang lain. Apalagi tambah bahasa Inggris gitu ya. Kalau kalian bahasa Inggrisnya mungkin agak kurang ajar, agak susah tuh. Nah, jadi kuncinya nanti ini ada kemungkinan ya. Nanti aku coba cek soal ini mungkin diambil dari bisa jadi ya, apakah ISO atau Olimpiade Astronomi ya tahun-tahun sebelumnya ya. Siapa tahu ya. Tapi ya kita coba aku cek nanti. Mungkin gitu dulu buat ini. Aku cukupkan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Selamat, yo, Pak. yo, sama. Kalau Pak Madi. Yo.